Be strong. Hai gengs, jadi di kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang semacam kayak tips dan saran sih untuk kalian semua yang mau mulai investasi di bibit. Jadi seperti yang video-video gue yang sebelumnya, gue kan sering banget tuh bahas bibit. Tapi gue ngerasa kalau video gue itu kan lebih seringnya ke semacam update dan review, mungkin review sebagai orang awam juga waktu video pertama gue. Lalu yang video kedua gue mungkin kayak gue bahas cara top up melalui GoPay serta mendapatkan cashback. Dan yang terakhir banget itu kan tentang bibit, update saldo seminggu dan review penggunaan aplikasi bibit selama 1 tahun. Nah, kalau video kali ini gue sekarang lebih kayak pengen update tentang tips dan saran sih untuk buat kalian semua yang bener-bener pemula banget dan bingung harus mulai dari mana. Jadi gue bakal kasih saran gue mulainya dari sini loh, gitu nanti di videonya. Terus sekalian juga gue bakal update saldo bibit gue, melakukan top up untuk pembelian sekarang bulan November. Jadi nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja ke videonya. Jadi seperti yang gue sering bilang kan, kalau misalnya bibit itu pas banget untuk pemula, cocok banget untuk pemula. Bener-bener kayak gue sendiri orang yang bener-bener nggak pernah, maksudnya investasi gitu, nggak ngerti apa-apa tentang reksadana, nggak ngerti apa-apa tentang saham, nggak ngerti apa-apa tentang P2P lending, maksudnya tentang kayak investment lain-lain gitu, jenis apapun, trading or semacam kripto. Itu gue bener-bener dulu tuh nggak ngerti banget, inget itu gue semua mulai dari nol berdasarkan research or nonton atau belajar dari ya internet. Seperti yang gue sering bilang juga, kalau sekarang tuh zaman udah canggih banget, maksudnya kayak apapun yang kita nggak tahu, apapun yang kita pengen tahu itu bisa kita jangkau. Nggak kayak zaman dulu kan, maksudnya kayak mau kayak nyari ini harus nanya, harus ikut apalah, kan maksudnya nggak segampang sekarang. Kalau sekarang tuh kita tinggal cari di Google aja atau cari di YouTube cara-cara how to cara apa. Itu semua udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapetin dari internet. Nah, seperti yang gue bilang juga di video pertama gue itu yang review 7 bulan itu, gue bener-bener full belajar dari YouTube. Seperti gue nontonin video YouTube-nya Civeli, terus gue lihat-lihat story YouTube dan story Instagramnya Raditya Dika, atau follow Instagram yang ngebahas tentang investment dan lain-lain. Banyak banget jenisnya, banyak banget orang yang ngebahas itu. Jadi informasi dan pengetahuan itu bisa didapat dengan gampang di zaman kita sekarang. Beruntunglah kita, ini suatu semacam privilege untuk kita sih, untuk di zaman yang teknologinya ini udah mulai berkembang. Nah, langsung aja. Jadi gue pengen bahas tentang semacam kayak tips dan saran sih. Seperti yang gue bilang juga, bibit ini cocok banget, bener-bener cocok banget untuk pemula. Nah, langsung aja. Apa sih sebenarnya saran gue untuk pemula yang ingin mulai investasi di bibit? Misalnya nih, gue pengen coba dulu untuk taruh 100.000 atau berapa, misalnya untuk coba taruh gitu, untuk tahu cara kerjanya aplikasi kayak mana, untuk tahu uang gue bakal returnnya gimana, terus dan lain-lain. Kan saat kita mendaftar bibit itu, kita kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu kan yang disediakan oleh bibitnya lah, ibaratnya untuk mengetahui profil resiko kita. Nah, kalau profil resiko gue ini sendiri adalah investor moderat, berarti gue ada di tengah-tengah antara konservatif dan agresif. Jadi gue ada di moderat. Lalu coba kita cek aja ya dari yang konservatif. Misalnya nih, konservatif itu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung rendah. Jadi mungkin sebagian alokasi uangnya itu bakal ditaruh di pasar uang. Ini kalau kita mengikuti robo advisor ya. Jadi itu fitur canggih dari bibit yang mengetahui nih profil resiko kita. Misalnya gue moderat, jadi kayak pembagiannya tuh kayak gimana gitu. Misalnya kalian agresif atau kalian konservatif, jadi nanti lebih besarnya di mana alokasi dananya jika kalian mengikuti robo advisor. Terus konservatif itu adalah
di mana kamu mengharapkan return yang minimal setara dengan suku bunga deposito dan fluktuasi nilai pasar yang minimal. Jadi mungkin yang seperti gue bilang tadi lebih banyak di pasar uang dan obligasi, tapi di saham itu minim, kecil, nggak gitu sebesar agresif. Kalau agresif kan nanti mungkin pembagiannya itu lebih banyak di saham. Nah selanjutnya di moderat itu adalah tipe gue. Tipe gue itu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga, deposito, dan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Jadi ibaratnya kayak tengah-tengah gitu. Dan gue di sini disaranin untuk obligasi dan saham, tapi gue masih lebih besar di saham. Karena kan gue profil risikonya itu 7/10. Jadi gue pasar uang cuma 10%, obligasi 43%, dan saham 47%. Kalau ini yang gue bahas ini adalah profil risiko gue. Jadi returnnya itu pengennya di atas suku bunga dan gak mau terlalu rendah juga, tapi gak terlalu se-ekstrim agresif juga. Dan ini kalau menurut gue cocok banget sih. Di saat gue menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gue ngerasa kayak bener-bener harus jawab dari apa yang kita rasain ya, biar supaya hasilnya akurat juga. Jadi gue udah pakai beberapa kali sih untuk dana pensiun ini yang menggunakan robo-advisor. Jadi gue pilih tiga reksadana juga, misalnya nih untuk pasar uang gue pilih apa, obligasi gue pilih apa, dan untuk saham gue pilih apa. Nah nanti besarannya itu, alokasi dananya itu, persen-persenannya itu ditentukan oleh profil resiko kita. Jadi kita tetap bisa pilih apa yang kita mau beli, tapi ditentukan besarannya itu oleh robo-advisornya itu berdasarkan profil resiko kita. Nah yang terakhir itu adalah agresif. Jadi gue 1 poin di bawah agresif. Jadi agresif itu dimulai start dari 8. Kan gue 7 tadi, 7/10 itu masih moderat. Nah 8/10 itu udah termasuk agresif. Agresif itu adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung tinggi, dimana kamu dapat menerima fluktuasi perubahan pasar yang tinggi untuk mencapai return yang tinggi. Jadi dia tuh nggak takut untuk harga yang berubah-berubah ekstrim atau perubahan yang terlalu gimana banget. Nah, tapi dia ingin mengharapkan hasil yang maksimal, return yang tinggi. Jadi dia nggak peduli juga mungkin kayak misalkan harga marketnya hari ini turun atau, jadi dia mentalnya lebih kuat lah daripada yang moderat dan konservatif. Nah, profil resiko ini lebih banyak di saham, kedua obligasi, dan pasar uangnya juga kecil. Jadi kan kalau tadi yang moderat itu kan alokasinya itu lebih besar di obligasi dan saham, walaupun beda dikit lebih besar di saham. Kalau yang gue profil 7/10. Nah kalau untuk agresif ini, dia obligasinya itu lebih rendah daripada saham. Jadi saham itu lebih besar daripada obligasinya, lumayan jauh lah, lumayan 10% lebih besar di sahamnya. Tapi kalau untuk pasar uangnya tetap 10%. Itu, kalau itu untuk saran gue pemula yang ingin menggunakan robo-advisor. Jadi jawab di saat kalian mendaftar itu, jawab pertanyaannya itu bener-bener supaya bener-bener dapet apa tipe kalian yang sesungguhnya, asik. Tipe kalian yang sesungguhnya supaya nggak salah juga kan. Jadi jawabnya tuh bener-bener hati-hati banget. Jadi sesuaikan sama diri kalian juga supaya nggak salah kayak gitu. Terus di video kali ini juga gue pengen update saldo gue di bulan November 2021 ini, sekaligus melakukan pembelian untuk bulan November ini. Jadi langsung aja cekidot. Apa sih Jayus Dewi Linda? Mana ya bibit gue? Maaf ya gengs, kepanjangan videonya, karena biar sekalian aja. Jadi per bulan November ini, sejak video ini dibuat tanggal 28 November, akhir banget ya, itu saldo bibit gue sebesar 55.862.432 rupiah. Nah, keuntungannya ini sebenarnya baru turun sih, kemarin udah menyentuh angka 2,1-an. Jadi sekarang 1 juta 993.590, dan imbal hasilnya itu sebesar 3,87% return besaran-besarnya. Nah, dana tabungan gue itu ada 5 reksadana. Jadi investasinya sebesar 33.718.885. Keuntungannya 1,3-an. Isinya adalah
pasar uang itu ada dua, Sukor Invest Money Market Fund dan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Untuk besaran nominalnya kalian bisa cek di sini. Lanjut ke obligasi. Ini masih yang di dana tabungan ya. Di dana tabungan obligasi gue ada 3 jenis. Ada ABF Indonesia Bond Index Fund, besarannya juga kalian bisa cek, Sukor Invest Bond Fund, dan Sukor Invest Stable Fund. Nah, yang pembelian belum berhasil ini, jadi gue kemarin salah rumah, aturan di Gaji AdSense YouTube dan lain-lain di portofolio jenis itu, tapi gue salah melakukan pembelian di dana tabungan ini. Jadi yang di dana tabungan ini gue pindahin ke Gaji AdSense YouTube. Jadi Gaji AdSense YouTube gue udah masuk, dan di sini masih melakukan waiting, masih pembelian menunggu. Nah, itu dari dana tabungan, ada pasar uang dan obligasi. Dan di dana pensiun yang menggunakan robo advisor ada 11.887.975. Keuntungan gue sebesar 532.119. Imbal hasilnya setara 4,69%. Karena gue lebih serak untuk menggunakan obligasi sih kalau gue. Kalau untuk saham itu gue lebih mending daripada reksadana indeks, gue lebih suka untuk pilih sendiri saham apa aja yang pengen gue beli. Jadi gue lebih taruh di sekuritas untuk saham. Jadi alokasi pasar uang gue itu ada Manulife Dana Kas 2 kelas A. Nominalnya bisa dilihat di situ karena waktu awal-awal gue cuma melakukan coba-coba sekitar 500.000 atau 100.000, gue lupa. Kalau nggak salah sih 500.000 deh. Untuk menggunakan si robo advisor ini. Jadi awalnya tuh taruh nominal kecil, makanya cukupnya dari persenannya itu cuma cukup beli Manulife Dana Kas 2 kelas A, jadi cuma 30 ribuan. Nah, yang kedua itu ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund sebesar 1 jutaan. Ini untuk pasar uang ya. Yang kedua itu ada obligasi juga Manulife, obligasi unggulan kelas 2A, kelas A. Seperti yang gue bilang sebelumnya, cuma taruh berapa dan cukupnya dibagi-bagi oleh robonya kemana gitu. Nah, yang kedua ada Skorder Dana Mantap Plus 2, dan yang terakhir ada Majori Suku Negara Indonesia. Dan yang untuk saham ini gue cuma satu, only one, BNI AM Index IDX 30. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya juga, gue lebih serak untuk taruh di sekuritas kalau untuk saham, biar bisa pilih sendiri apa yang gue mau, apa yang mau gue beli gitu. Dan yang terakhir, Gaji AdSense YouTube. Sebenarnya gue iseng sih naruh target 10 juta, iseng aja naruh target 10 juta. Terus tercapai beneran. Dan tercapainya kayak gini. Wih. Target investasi tercapai. Nah, itu udah sebesar 10.255.572. Keuntungannya sebesar 141.153, imbal hasil 1,40%. Ada dua, Sukor Invest Bond Fund dan Sukor Invest Stable Fund. Tapi gue sekarang lebih kayak mau naruh banyak di Sukor Invest Stable Fund sih dibanding Sukor Invest Bond Fund, karena lebih menggiurkan. Jadi udah sekian dari portofolio gue, cuma itu aja yang tadi gue kasih, udah gue bahas. Dan sekarang gue ingin melakukan pembelian untuk bulan November ini. Jadi sekarang gue pengen taruh di obligasi Sukor Invest Stable Fund. Gue pengen tambahin, melakukan top up sebesar maybe 2 juta. Abis itu langsung beli, lalu checklist, bayar sekarang. Dan gue biasa pakai BCA. Nah, ini langsung ada virtual account gue, dan gue langsung bayar melalui nomor virtual account itu. Dan gue udah bayar, langsung muncul notifikasi, terima kasih untuk pembeliannya, dana kamu sedang diteruskan ke bank kustodian. Jadi lagi di proses pembelian gue. Dan langsung masuk, langsung tertera. Jadi kita tinggal nunggu aja
beberapa hari kerja, lalu pembelian kita bisa masuk portofolionya. Jadi sekarang totalnya ada 57.862.432 rupiah. Jadi sekian dulu video dari gue, mungkin nanti next selanjutnya gue bakal bahas tentang update-update selanjutnya dari portofolio gue ini. Dan mungkin gue bakal bahas sedikit demi sedikit juga mengenai apa sih pasar uang dan lain-lain, untuk bahas secara detailnya ke depannya. Terima kasih yang udah nonton, bye-bye.